Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa basmalah agar berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kalian lihat video pembelajaran hari ini, Ibu akan menceritakan sekilas apa saja yang Ibu terangkan pada video pembelajaran kali ini. Di situ Ibu akan menjelaskan tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Di situ Ibu akan menjelaskan perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasan aurat itu apa saja, kemudian makna busana muslim dan muslimah, kemudian menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, dan memahami dalil menutup aurat. Kemudian Ibu akan membiasakan perilaku berbusana muslim muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di video pembelajaran hari ini kita bukan hanya mempelajari materi tersebut, akan tetapi Ibu harap juga kalian harus mengamalkannya. Jadi sangat penting kita harus mengamalkan bagaimana sih pakaian yang baik dan benar di situ. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna buat adik-adik semua. Selamat menonton. Langsung saja, Ibu di sini akan menerangkan tentang bab berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Apa saja yang Ibu akan terangkan pada materi ini? Yang pertama, perintah menutup aurat. Yang kedua, memahami makna busana muslim muslimah. Yang ketiga, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, perintah menutup aurat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kandungan ayatnya yang berbunyi, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan muslim dan non-muslimah atau mukmin dan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu karena dengan mengenalkan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang mukminah yang baik. Kemudian yang kedua, memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Apa sih makna aurat? Makna aurat tersendiri ini yaitu menurut bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kemudian kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Jadi di sini makna jilbab tersendiri yaitu sebuah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bisa dibilang jilbab ataupun kerudung dan himar. Biasanya ini digunakan oleh perempuan yang memakai kerudung tetapi muka dan telapak tangannya itu kelihatan seperti itu. Jadi hanya auratnya saja yang ditutupi seperti itu. Kemudian pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Seperti contoh, pakaian itu kan eh, antara lain itu seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Seperti itu. Jika ada yang bertanya seperti pakaian itu apa udah menutup aurat? Belum tentu, karena ada pakaian yang tidak menutup aurat dan ada yang menutup aurat. Jadi kita lihat dari segi busananya itu seperti apa. Di sini Ibu kan menjelaskan tentang busana muslimah. Jadi busana yang menutup aurat seperti itu. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Kemudian yang ketiga, menerapkan perilaku mulia. Di sini ada 5 perilaku mulia. Yang pertama, sopan santun dan ramah. Apa sih sopan santun dan ramah? Sopan santun dan ramah itu merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah perilakunya. Hal itu ditunjukkan bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi sekalipun. Jadi, sopan santun ini eh, kita bisa menerapkan dengan keseharian kita masing-masing. Jadi, kepada siapapun kita harus sopan santun dan ramah, bukan hanya sama teman saja, tetapi kepada orang-orang yang terdekat kita. Seperti itu. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku hianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gemar beribadah. Gemar beribadah di sini, beribadah bisa diartikan sebagai kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri sendiri. Jadi, kita sesama manusia harus saling tolong menolong sesama orang-orang. Yang keenam, yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini yang artinya mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran kemaksiatan. Seperti contoh, ketika kita di sekolah, waktu semisal pada waktu sholat duhur, ada temannya yang tidak sholat duhur. Padahal aslinya dia sholat duhur, maksudnya dia harus sholat duhur, wajib kan sholat itu hukumnya. Jadi
ada teman kita yang tidak sholat, makanya kita sebagai teman harus saling mengingatkan ke jalan yang baik, seperti itu. Semisal, ayo sholat duhur, seperti itu. Kesimpulannya, tadi yang pertama, Ibu menjelaskan tentang menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran tadi, surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Tuh. Yang keempat, dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman.